Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam serta kehidupan bagi kita, sehingga pada hari yang mulia ini kita bisa hadir di Masjid Salman ITB yang sangat suci. InsyaAllah kita bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Itu sebagai salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa bercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya sehingga akhir zaman. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita bersama kita tingkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita ini bisa dengan tenang, berkhidmat dan sukseslah dalam kehidupan baik di dunia maupun di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'akum 'aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Bismillah. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqiba. Salah satu ayat yang sangat menarik ingin dibahas khatib pada hari Jumat yang mulia ini. Salah satu adalah meningkatkan raqibah kita. Muraqabah dia kata lainnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Kita sebagai seorang muslim tidak ada yang tidak bisa Allah lihat pada diri kita. Dimanapun kepada kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, Allah akan melihat kita. Maka dalam sholat kita sering kita ungkapkan, bahkan setiap sekali sholat, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di situ dikatakan ikrar kita pada Allah. Hidup kita, ibadah kita, mati kita hanya lillahi ta'ala, kepada Allah yang maha besar, maha kuasa. Dalam surat Al-Asad 52, wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqiba, dan Allah mengawasi segala sesuatu. Di sini istilah muraqabah muncul. Jadi muraqabah itu artinya melihat, mengawasi, memonitor. Mati pulang. Muraqabah artinya melihat, mengawasi, memonitor. Jadi Allah senantiasa memonitor kita, melihat kelakuan kita, kata-kata kita, pergerakan kita. Kalau di kampus kita belajar, kita mengajar, kita di laboratorium, kita di jalan, dimanapun kita berada, Allah memonitor kita. Itu istilah muraqabah muncul. Maka kita harus tingkatkan ke arah muraqabah ini, karena tidak bisa kita hindari, Allah akan memonitor kita. Itulah katakan peningkatan muraqabah itu sangat penting. Kita sebagai seorang muslim tidak saja ibadah ritual harian kita bisa lakukan,
kita tingkatkan keimanan kita, kita tingkatkan keislaman kita, kita tingkatkan pengetahuan kita. Karena Allah hadir selalu di depan kita. Dikatakan banyak surah Al-Quran tentang muraqabah ini. Begitu banyak diungkapkan makna muraqabah. Allahu hadirin, Allahu hadirin, Allah hadir di dalam diri kita. Allahu naziri, Allah melihat kita. Allahu syahidi, Allah menyaksikan kita. Allahu ma'i, Allah bersama kita. Allah meliputi kita, muhitan, muhitullah. Jadi dengan lihat Allah begitu dekatnya pada diri kita. Kita tidak bisa berkutik, tidak bisa menghindari diri dari monitor Allah itu. Maka dikatakan di suatu hadis qudsi, Allah berfirman, siapa yang berzikir menyebut namaku di dalam hatinya, aku akan menyebutnya di dalam hatiku, kata Allah. Siapa yang berzikir menyebut namaku di halayak ramai, niscaya akan menyebutnya dengan caraku. Jadi Allah membedakan antara menyebut Allah dia sendiri berdiam di rumah, berdiam di masjid, dengan menyebutkan nama di halayak ramai, berbeda. Dikatakan dalam hadis qudsi ini, siapa yang berzikir menyebut namaku di dalam hatinya, aku akan menyebut namanya di dalam hatiku. Siapa yang berzikir menyebut namaku di halayak ramai, niscaya akan menyebutnya dengan caraku. Mungkin cara Allah ini berbeda-beda rupanya kalau kita bicara di halayak ramai. Karena mungkin di halayak ramai dengan gengsinya, atau ingin tampil beda, atau ingin tampil sesuatu yang mendajuk orang lain. Itulah Allah akan menilai dengan cara yang berbeda. Maka di dalam kitab Halah Ahlil Hakikoh Mu'amalah karangan Imam Al-Rifai bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam yang pada suatu hari berseru, Tuhanku, jika engkau dekat, aku akan bermunajat kepadamu, dan jika engkau jauh, aku akan memanggilmu. Itu Nabi Musa mengungkapkan kata-kata itu di pegunungan yang tinggi, di mana memang tempat Nabi Musa ini di pegunungan yang jauh daripada penduduk yang umum. Kemudian Allah menjawab perkataan Nabi Musa itu, hai Musa, aku di samping orang-orang yang menyebut namaku. Hai Musa, aku dekat dengan orang yang bermesraan denganku. Hai Musa, aku lebih dekat daripada ulat lehermu. Jadi Masya Allah, Allah itu demikian, udah di urat leher, sudah menyatu dalam diri kita sebenarnya. Jadi kita tidak bisa lepas, tidak bisa berkutik apapun tindakan kita, baik tipu menipu kita, mungkin kehilafan kita semua termonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam Zunnun Al-Misri, tanda muraqabah adalah memilih yang dipilih Allah, menganggap besar yang dibesarkan oleh Allah, menganggap remeh apa yang dianggap remeh olehnya. Jadi kita mengikuti kaidah-kaidah Allah, diktum-diktum Allah. Itulah supaya kita selamat di dunia maupun yaumil akhir kelak. Maka dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, zikir kepada Allah adalah makanan jiwa. Ingat kepada Allah pakaian rohani. Memuji Allah makanan hati. Dengan demikian hidup kita sebaiknya kita arahkan saja kepada Allah. Mau kita di laboratorium, mau kita di kelas, mau kita di jalan, mau kita di masjid, mau kita dimanapun, kita arahkan pada Allah ini. Sehingga tidak ada mestinya di seorang muslim atau negara muslim, mohon maaf ya, tipu menipu, hasut menghasut, korupsi, Masya Allah,
Negara yang ngata muslim korupsi termasuk terbesar di dunia. Itu Indonesia. Jadi di mana letak keimanannya? Di mana letak keislamannya? Oh, tidak meraqabah pada Allah memonitor kita. Jadi Khatib ingat cerita dari Abdullah bin Umar. Pada suatu ketika Umar bin Khattab sedang berjalan-jalan di suatu perkebunan. Dia lihat banyak binatang, itu kambing, yang sedang diayomi oleh seorang anak. Begitu banyaknya domba itu, sehingga Umar bin Khattab mendekati pengembala itu. "Hai nak, kemari. Bagaimana kalau ini dombanya aku beli?" "Oh, ini bukan punya aku," dijawab oleh anak itu, pengembala. "Ini ada yang punya, tuanku." "Ya, ini kan begitu banyak. Saya ambil satu saja. Saya akan ada keperluan." Dia anak itu menarik, kata oleh anak pengembala domba. "Di mana Allah?" Masya Allah, pengembala domba dia tahu Allah. Dia tidak memberikan keuntungan pribadinya. Inilah sebut muraqabah. Dan itu katakan Umar, "Hai nak, kan pemiliknya tidak tahu. Aku akan minta 1 ekor saja untuk keperluanku. Aku bayarlah." Anak itu mengatakan, "Di mana Allah?" Ini anak sudah pada tingkatan takwa yang sangat tinggi, luar biasa. Jadi disinilah kita perlu belajar pada anak pengembala domba yang begitu kukuhnya menegakkan keimanan dan ketakwaan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, alhamdulillahil alil karim, al-malikil fatalil alim, allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita lanjutkan di ceramah yang kedua ini. Ada suatu buku yang menarik, buku Al-Qawil Al-Jamil karangan Syekh Waliullah. Dia mengatakan begini lebih detail tentang muraqabah ini. Muraqabah adalah memusatkan fakultas persepsi pada hal tertentu, konsentrasi disertai kekuatan jiwa, pikiran, imajinasi dapat diketahui, dipahami dengan jelas. Ini definisi yang cukup panjang nih dari buku ini, buku Al-Qawil Al-Jamil. Jadi Khatib membaca buku ini menjadi tergugah hati untuk terus-menerus mendekatkan diri pada Allah, bahwa Allah itu benar-benar memonitor kita. Banyak perbuatan-perbuatan kita yang benar-benar mungkin salah menurut agama Allah ini. Oleh karena itu marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkah laku kita hari-hari dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bisa kita lepas dari monitoring Allah ini. Oleh karena itu marilah kita ke muraqabah. Kita terus tingkatkan. Untuk adik-adik mahasiswa, Anda sedang belajar, belajarlah dengan jujur. Kalau mengerjakan soal, dilah soal pribadi. Jangan menipu, jangan membuat laporan yang tipu menipu. Untuk adik-adikku mahasiswa S2, S3, jujurlah. Kalau memetik sesuatu literatur, petiklah dengan nama yang benar. Petiklah dengan kata-kata yang benar. Insya Allah barokah banyak pada diri kita. Dan insya Allah dengan demikian kita hidup kita aman. Ya, dengan demikian apa yang menjadi dambaan Allah menjadi kenyataan bahwa kita di yaumil akhir kelak bisa masuk dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita tundukkan hati kita agar kita benar-benar bisa muraqabah, agar mencapai high class muraqabah. Kalau high class muraqabah itu tidak mempedulikan masalah dunia,
dia semata-mata pada Allah. Apapun yang dilakukan itu high class muraqabah. Jadi tindak tanduk kita benar-benar bermunajat hanya pada Allah, bekerja untuk Allah, berkarya untuk Allah, bernegara pun untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Barakallahu lakum fil Qur'anil karim. Baik, kita tundukkan hati dan pikiran kita pada Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut ma maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alana fi sakatal maut. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Kami telah banyak memperlakukan dosa dalam kehidupan kami. Begitu pun dosa pada keluarga kami, masyarakat kami, bangsa kami. Ampunilah dosa kami ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Wa najjata minan nar wa'fa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati masfun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.